Pada kesempatan kali ini saya akan membuat suatu rangkaian kegiatan wawancara dengan mewawancarai dua kepala sekolah dengan dua lembaga, yaitu SDN Polagan 1 dan SDN Galis Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Dengan tugas demonstrasi konstekstual modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu Yuli. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan karena sudah meluangkan waktunya dan bersedia untuk wawancara terkait dengan tugas saya demonstrasi konseptual modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan yang mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya, sebelumnya silakan Ibu perkenalkan sekilas tentang diri. Silakan Bu. Terima kasih. Nama saya Tri Silawati Hairani, SPDSD, Kepala Sekolah SDN Polagan 1, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Ya, sebenarnya saya ingin belajar lebih banyak dari penjelasan Bu terkait dengan tugas saya tadi, yaitu pengambilan keputusan yang mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Karena Ibu Tri ini kan sudah lumayan lama menjabat sebagai kepala sekolah yang tentunya sudah mempunyai pengalaman yang real dan sangat luar biasa. Nah, selama ini pernah nggak sih Ibu itu pernah dihadapkan suatu hal atau kasus selama Ibu ini menjabat sebagai kepala sekolah khususnya di SDN Polagan 1 ini? Terima kasih. Pastinya ada lah. Apalagi Ibu di sini sudah kurang lebih 7 tahun sebagai kepala sekolah di sini. Pasti ada kasus baik dari anak-anak maupun dari rata-rata kasusnya dari anak-anak semua, anak didik semua gitu. Terus bagaimana Ibu itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk problematika atau bukan moral? Sebagai kepala sekolah itu kita harus paham dulu apa itu dilema etika dan rujukan moral. Nah, untuk mengidentifikasinya itu kita harus melihat dulu sampai sejauh mana dilema etika itu atau rujukan moral itu. Yang terpenting buat saya sebagai kepala sekolah dalam menangani kasus yang terpenting itu tidak ada pelanggaran hukum sehingga kita bisa untuk memilah dan memilih cara mengidentifikasi itu melihat dari kasus tipe yang muncul. Begitu Bu. Ya, gitu ya. Terus bagaimana Ibu mengambil keputusan misalnya itu dalam satu kasus sama-sama benar atau sama-sama mempunyai nilai kebajikan yang sama gitu ya? Kalau hal itu misalkan kasus itu sama-sama benar, sebagai seorang kepala sekolah harus pandai-pandai untuk memilah dan memilih itu. Jadi kita lakukan bermusyawarah lah untuk menyelesaikan masalah itu, terutama dengan dewan guru itu. Berarti itu termasuk langkah-langkah atau prosedur yang sering dilakukan dalam melakukan pastinya itu masalah. Jadi setiap permasalahan itu yang mengarah ke kasus tidak harus kepala sekolah mengambil keputusan sendiri, tidak, karena kita di lembaga ini tidak sendiri, tetapi ada dewan guru dan lain sebagainya. Ya, berarti itu dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan dalam satu kasus ya Bu? Ya, itu paling efektif karena dengan bermusyawarah dengan dewan guru maka kita nantinya akan mendapatkan pertimbangan-pertimbangan sehingga kita bisa untuk mengambil satu keputusan untuk menyelesaikan masalah itu, kasus itu maksudnya.
dalam satu kasus itu ya kan pasti itu ada tantangan gitu ya. Seperti apa yang menjadi tantangan itu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tantangan itu pasti ada. Yang namanya lembaga ya, di mana-mana pasti ada tantangan. Tantangannya pastinya dari anak-anak ataupun dari orang tua siswa itu sendiri. Karena kadang-kadang orang tua itu kurang memahami pentingnya pendidikan. Dan kita harus tahu bahwa karakter anak dan karakter orang tua itu berasal dari latar belakang dan tingkat sosial. Terus bagaimana itu cara memahami karakter anak didik atau karakter anak buah dewan guru gitu Bu? Cara memahami masing-masing guru kan mestinya tidak sama Ya, dan pastinya. setiap murid juga tidak sama. Itu bagaimana sampai dalam memahami? Ya, kita sebagai kepala sekolah kami selalu ada ruang dan waktu untuk mengajak para guru sering-sering atau dibawa ke dewan rapat. Jadi disampaikan oleh kepala sekolah bagaimana cara memahami karakter anak. Titik beratnya ini kepada guru kelas, wali kelas, dan tidak menutup kemungkinan juga untuk guru mapel untuk memahami karakter anak didiknya masing-masing dan tingkat keluarganya tingkat sosial keluarganya masing-masing. Terus bagaimana itu cara sampai gitu misalnya ada satu kasus itu juga apakah dalam pengambilan suatu keputusan itu apa bisa diambil di suatu tempat itu atau itu punya cara lain misalnya ada jadwal untuk menyelesaikan masalah atau ada prosedur atau bentuk-bentuk lain dalam pengambilan? Baik, untuk hal itu kalau saya selaku kepala sekolah tidak menjadwal khusus. Tidak ada jadwal khusus bahwa hari ini atau minggu ini atau bulan ini waktunya untuk menyelesaikan kasus enggak. Tetapi tergantung kasus kapan itu ada, maka kita berusaha sebaik mungkin untuk segera menyelesaikannya agar kasus tersebut cepat selesai dan tidak berlarut-larut. Berarti kalau misalnya ada satu kasus langsung diselesaikan dengan dimusyawarahkan dengan guru. Terus mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ibu menjabat sebagai kepala sekolah yang mempermudah atau membantu sampean itu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Pastinya ada Bu Yulis, karena di lembaga ini bukan hidup sendiri. Lembaga ini bukan milik kepala sekolah, tapi milik kita bersama, baik guru, kepala sekolah, penjaga, dan murid semua. Jadi dalam hal itu ibu selalu berembuk, bermusyawarah untuk mencari mufakat menyelesaikan masalah itu sendiri. Itu Berarti adanya kolaborasi juga. ya, kolaborasi dengan dewan guru semuanya. Nanti akan banyak masukan, kemudian kita bisa mengambil yang terbaik. Jadi dari semua hal yang mulai dari awal itu sampai sampaikan, mungkin ada pembelajaran yang dapat dipetik itu tuh dari pengalaman dalam pengambilan keputusan ini. Ya, pembelajaran pasti ada. Karena selama menjadi kepala sekolah selama bertahun-tahun pasti ada lah kasus kecil, kasus ini yang hubungannya dengan anak didik kita. Maka pembelajarannya kita harus yang kembali ke itu tadi lagi. Kita harus memahami karakter anak dan lain sebagainya. Jadi untuk menyelesaikannya itu harus disesuaikan dengan budaya mereka. Apa kira-kira budaya di sekolah ini? Nah, alhamdulillah ya Bu, wawancara sekarang ini sangat luar biasa. Saya bisa belajar lebih banyak dari Ibu Tri. Jadi walaupun saya itu masih belum menjadi pemimpin dalam satu ruang lingkup besar seperti sekolah, tapi saya sudah bisa membayangkan itu merasakan bagaimana dilema-dilema yang nantinya pasti akan terjadi. Gitu ya. Dan saya yakin insya Allah dengan pembelajaran melalui wawancara dengan Ibu Tri, saya bisa belajar banyak hal dalam menyikapi mana itu yang dinamakan dilema etika atau pendidikan moral gitu ya. Nah, cukup sekian Bu ya, terima kasih. Sama-sama. Dan saya ucapkan mohon maaf jika ada sikap atau perkataan yang kurang berkenan. Saya mohon maaf dan banyak terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Salam. Silakan masuk Bu. Terima kasih Pak. Silakan. Ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak ya karena Bapak Rahman sudah meluangkan waktunya Oh, iya, nggak apa-apa. ya bersedia Iya, boleh. wawancara dengan saya terkait tugas saya demonstrasi konstektual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Iya. Ya sebelumnya boleh diperkenalkan sekilas tentang Bapak, monggo Pak. Baik. Terima kasih Bu. Nama saya Muhammad Rahman. Saya sebagai Kepala Sekolah SDN Galis 1 Pamekasan. Seperti itu. Iya Pak. Ya sebenarnya maksud kedatangan saya ke sini Pak, saya ingin belajar lebih banyak dari Bapak Rahman Boleh. terkait tentang pengambilan keputusan Ya. yang mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Nah, ya kan Bapak itu kan sudah lumayan lama ya Pak ya, Ya, menjabat sebagai kepala sekolah di SDN Galis 1 ini Pak ya. Ya. Nah, yang tentunya mempunyai pengalaman yang lebih real dan sangat luar biasa ya Pak ya. Ya. Nah, selama ini pernah nggak sih Bapak itu dihadapkan suatu hal atau kasus ya selama Bapak itu menjabat sebagai kepala sekolah di SDN Galis 1 ini? Kasus. Iya. Oke. Kasus itu mesti ada. Iya. Jadi ketika saya menjadi kepala sekolah mesti sekecil apapun mesti ada, baik kecil yang besar pun juga ada. Tentunya kita harus melakukan atau menyelesaikan semua kasus-kasus itu dengan baik tentunya. Jadi seperti Nah, ya Pak ya. Terus bagaimana Bapak itu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral, Pak? Oke. Dilema etika atau bujukan moral, saya tidak mengidentifikasi terlalu detail. Jadi saya hanya cari cara. Caranya begini. Saya mempelajari dari problematika yang terjadi dari dilema etika itu. Kemudian saya simpulkan dan kesimpulan itu saya buat untuk tindak lanjut untuk menghasilkan suatu keputusan. Jadi seperti itu. Oh iya ya Pak ya. Terus bagaimana Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak untuk kasus-kasus di mana dalam kasus itu sama-sama benar gitu Pak atau sama-sama mempunyai nilai kebajikan? Oh, kasus-kasus yang nilainya sama-sama benar dan tentunya. Iya, bagaimana cara mengambil keputusannya? Baik, saya melibatkan teman-teman guru Bu. Kalaupun saya masih belum bisa untuk mengatasinya, saya mengatasi dengan meminta atau mengumpulkan teman-teman guru. Kalaupun perlu dari pihak komite sekolah saya juga libatkan. Jadi seperti itu Bu. Oh iya ya. Nah, terus langkah-langkah apa atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan itu Pak? Selama ini? Saya tidak begitu untuk pengambilan keputusan itu seperti tadi saya bilang bahwa keputusan itu saya ambil melalui hasil dari keputusan dari teman-teman yang saya libatkan, teman-teman guru maksudnya, termasuk juga kalau memang dari orang tua siswa saya libatkan juga, termasuk juga komite sekolah. Jadi itu saja, saya tidak terlalu dengan langkah-langkah itu. Jadi cuma melibatkan daripada teman-teman guru dan komite kalau perlu. Iya. Terus hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus Yang dilema paling etika? efektif itu ya jelas sekali itu musyawarah. Oh, Jadi musyawarah, seperti Pak, itu. ya. Iya. Ya. Berarti dalam pengambilan musyawarah itu Pak ya, suara terbanyak Pak ya. Iya benar suara terbanyak. Terus dalam pengambilan suatu keputusan itu kan tentunya mempunyai suatu tantangan Pak ya. Nah, terus bagaimana Bapak itu dalam mengambil keputusan itu dalam menyikapi tantangan yang ada itu Pak dalam kasus-kasus dilema etika itu? Tantangan tentunya ada, tapi tantangan itu tidak langsung saya tolak begitu saja. Tantangan itu saya pelajari, saya ambil saja, kemudian saya pelajari bagaimana cari jalan yang terbaik dengan tantangan-tantangan itu, tentunya dengan musyawarah itu. Jadi seperti itu. Ya, berarti intinya tetap dengan musyawarah mufakat Pak ya. Iya. Nah, terus dalam pengambilan keputusan itu Pak, satu kasus misalnya terjadi kasus atau permasalahan dilema etika itu Pak, apakah Bapak itu langsung menyelesaikan kasus tersebut dalam tempat itu atau Bapak itu mempunyai jadwal atau tata kala tertentu Pak? Jadwal atau tata kala tertentu, saya lihat dari kasusnya dulu Bu ya. Oh iya Pak.
Apakah itu memerlukan waktu yang agak lama atau panjang? Kalaupun itu mau diselesaikan secara waktu itu juga, tentunya ya kita pelajari dari kasusnya. Kalau memang itu perlu sekarang, ya kita laksanakan sekarang. Jadi seperti itu. Jadi kita pelajari dari sebesar apa kasus-kasus itu. Jadi Berarti tergantung kasusnya ya Pak ya. Benar, benar. Misalnya itu kasusnya mudah, Ya, betul. langsung ya Pak ya. Kita selesaikan. Misalnya kasusnya itu memerlukan Waktu. berarti masih musyawarah dulu Pak ya. Benar, Nah, betul. terus mungkin Bapak itu ada seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah Bapak itu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu Pak ya? Tentunya dari teman-teman guru, faktor-faktor yang jelas ya itu aja. Jadi teman-teman guru, wali murid, kemudian komite itu yang saya libatkan. Itu sebagai pendukung atau untuk menghasilkan musyawarah itu tentunya dari teman-teman dari anggota musyawarah. Jadi seperti Ya, itu. ya baik Pak ya. Dalam semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi ya Pak ya. Terus mungkin Bapak itu mempunyai suatu pembelajaran ya Pak ya. Jadi pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan selama menjabat sebagai kepala sekolah? Baik. Dari pelajaran itu saya sampaikan bahwa sebesar dan sekecil apapun daripada kasus-kasus yang terjadi di sekolah ataupun di mana saja, saya lebih mengefektifkan atau mengutamakan musyawarah dulu. Jadi musyawarah itu penting untuk menghasilkan keputusan. Kita tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak, pribadi, menguntungkan terhadap seseorang atau pribadi itu. Jadi kita ambil keputusan secara bersama-sama tentunya untuk menghasilkan keputusan yang sama-sama diharapkan tentunya. Ya, Jadi seperti itu. Ya, berarti intinya kita dalam menyelesaikan masalah itu tak pernah luput dari yang namanya musyawarah mufakat. Mufakat. Ya, Iya, benar. kolaborasi gitu Pak ya. Iya, benar, Nah, kolaborasi. Itu sangat penting ya Pak dalam Penting menyelesaikan sekali satu itu. masalah ya. Iya. Baik, alhamdulillah ya Pak ya, luar biasa Iya. sekali Pak. Saya bisa belajar lebih banyak dari Ah. Bapak Rahman. Iya. Ya, jadi walaupun saya itu belum jadi sebagai pemimpin yang dalam ruang lingkup besar misalnya di sekolah, tapi saya itu sudah bisa Pak merasakan bagaimana dalam dilema-dilema yang mungkin akan terjadi nantinya Pak ya. Ya. Dan saya yakin insya Allah Pak, saya dalam pembelajaran wawancara dengan Bapak Rahman saya akan mempunyai pembelajaran lebih banyak hal ya Pak Iya, dalam benar. menyikapi yang mana namanya dilema etika, rujukan moral gitu Iya. Pak ya. Baik, terima kasih Pak ya atas waktunya. Sama-sama. Iya. Dan saya juga ucapkan mohon maaf apabila Oh, nggak apa-apa. ada Nggak apa-apa. kata-kata Iya. atau sikap saya Iya. yang kurang berkenan di hati Iya. Bapak. Saya ucapkan terima kasih Pak.